Nabi, sedangkan haul itu meninggalnya seorang ulama atau tokoh. Ya, kematian. Dan tidak cocok disamakan, kenapa tidak selevel? Ya, dan apa namanya, dan alasan lain. Kalau bukan tidak cocok disamakan, tidak cocok dirayakan bersama ya. Cocok sama tapi begini. Iya, nanti. Oke, Sobat Paruliani, balik lagi pada YouTube channel Paruliani. Sebagaimana pada episode pertama kemarin, Takwin Sur, kita sudah membahas makna haul dan hukum melaksanakannya ya. Pada bab 1 kemarin kita sudah membicarakan tentang makna haul dan hukum melaksanakannya. Juga di sana apa tujuan kita melaksanakan haul tersebut. Yang kemarin itu kita adub wa ta'zim atau li'ajlil hobbi. Jadi Sobat Paruliani, setelah kita berdiskusi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama itu, bolehkah menggabungkan perayaan Maulid dengan haul? Antara Maulid dengan haul apakah boleh dilaksanakan bersamaan? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apakah ada tuntunan melaksanakan haul? Ya. Kalau ada. Jika ada tuntunan melaksanakan haul, apa saja? Ya. Jika tidak ada, kenapa? Gitu ya. Mungkin untuk saat ini 2 pertanyaan ini aja dulu ya. Yang akan kita bahas. Ya, ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab nih. Oleh karena itu, mari kita simak saudara kembar saya Ahmad Nufail dan Muhammad Naufal yang akan menjelaskan dan menjawabnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Paruliani. Sebenarnya di sini kita akan mengupas sedikit pertanyaan tentang bolehkah menggabungkan Maulid dan haul. Nah, jadinya pertanyaannya di sini, bagaimana hukum menggabungkan antara acara Maulid dan acara haul itu digabungkan menjadi satu? Maka nanti sebenarnya di dalam menggabungkan acara Maulid dan acara haul itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Akan tetapi nanti tergantung niat kita. Jadinya niat kita itu kan untuk ke haul, yaitu untuk li ta'zim atau li ajalil hubbi, untuk mencintai para pewaris Nabi, yaitu mencintai para guru kita dan para ulama. Nah, begitu juga Maulid itu diadakan kan sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita juga kepada Nabi. Nah, jadinya untuk menggabungkan 2 acara ini boleh-boleh saja. 2 kegiatan ini, kegiatan haul ataupun Maulid, digabungkan dalam satu acara itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ingat, Maulid itu adalah mengungkapkan ekspresi cinta. Di dalam haul itu juga kita mengekspresikan rasa cinta kita. Dan di dalam mengekspresikan rasa cinta itu kan kita boleh saja mengekspresikannya dengan cara bersedekah, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara ziarah kubur. Nah, ini kan tergantung niat kita nanti di dalam melakukan, menggabungkan acara Maulid dan haul itu di dalam satu acara, tergantung niat kita. Karena ingat, innamal a'malu binniyat, yang dipandang semuanya setiap amal itu tergantung niat kita. Maka di saat kita melaksanakan suatu acara, maka lalu kita niatkan acara kita itu untuk menghormati, untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus kita merayakan haul para masyayikh kita, maka di sana boleh-boleh saja. Karena ingat, acara haul itu kan nanti kita adakan dia dengan sesuatu yang baik, yaitu semisal dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara ziarah kubur, dengan membaca sirah daripada para masyayikh. Begitu juga di dalam Maulid. Maka nanti tergantung niat kita saja. Nanti di saat kita misal di acara haul itu atau di acara Maulid kita menghatamkan Al-Quran, maka berarti pahalanya nanti ya kita hadiahkan dia untuk Nabi yang kita maulidkan dan untuk para masyayikh kita yang kita rayakan haul mereka. Kan bedanya cuma kalau yang Maulid itu perayaan hari kelahiran, sedangkan
haul itu adalah perayaan hari di mana para masyayikh itu meninggal. Tapi nanti untuk mengirimkan pahala ataupun untuk merayakan hari kelahiran Nabi dan hari kematian para masyayikh itu boleh kita adakan sekaligus dia di dalam satu acara, tidak apa-apa. Ini simpelnya dulu. Nanti lebih jelasnya mungkin akan diterangkan oleh saudara saya Muhammad Naufal. Baik, sebentar. Oke Pak. Tadi kan maulid dan haul itu boleh dilakukan secara bersamaan. Ya. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Karena dalam satu redaksi kaidah ushul fikih juga kan al-umuru bimaqasidiha. Itu asal daripada sumber kaidah itu yaitu innamal a'malu binniyat. Di dalam kaidah ushul fikih dibentuk oleh ulama al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tindakan itu tergantung niatnya. Jadinya di saat kita melaksanakan haul ataupun maulid tapi niat kita di saat kita melaksanakan suatu acara niatnya untuk haul dan maulid ya boleh-boleh saja. Begini. Jikalau misalkan haul dan maulid dilaksanakan, maulid kan sekali setahun Ya. pada bulan Rabiul Awal ya kan? Rabiul Awal 12. Dimana di sana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya. Terus Kemudian acara haul itu dia biasa dilaksanakan tidak sederhana, ya kan? ya. Pasti ada acara-acara kegiatan. Ya, terus Mungkin pertanyaannya, apakah ketika maulid di 12 Rabiul Awal itu digabungkan haul itu boleh nggak? boleh tidak, karena kan nanti cara orang maulid itu berbeda-beda. Ada nanti kalau adat kita semisal kalau di Lombok kan kalau orang melaksanakan maulid itu kita saling undang memberikan sedekah. Iya. Nanti kalau ada juga kalau di Timur Tengah cara merayakan maulid itu dia tentang membaca sirah Nabi, mengadakan maulid, membaca salawat. Itu cara mereka merayakan haul. Karena beda-beda, ada yang merayakan maulid mengekspresikan rasa cinta mereka kepada Nabi dengan cara bersedekah. Kalau kita kan dengan cara bersedekah yaitu mengundang para tetangga, mengundang pada kerabat kita untuk kumpul. Itu juga cara mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi. Kalau orang-orang di luar sana juga ada yang maulid itu dengan cara membaca sirah, menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ya boleh-boleh saja tetap kita menggabungkan acara maulid dan acara haul itu dalam satu acara. Jadi kegiatan haul itu yang biasa dilaksanakan seperti besok kan ada pengajian, Ya. kemudian ziarah kuburnya, bahkan ada Kemudian ada khataman ziarah kubur, khataman Quran, Basul Quran. Nah itu kegiatan haul itu bisa dia dilaksanakan ketika maulid. Ya bisa-bisa saja. Bisa. Ya karena kan cara mengekspresikan cinta kepada Nabi itu berbeda-beda kan. Jadinya kan maulid itu adalah untuk memperingati hari kelahiran Nabi sekaligus untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada beliau. Maka nanti kan di saat mengekspresikan rasa cinta seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan rasa cinta mereka dengan cara bersedekah, yaitu mengundang kerabat mereka. Ada yang dengan cara membaca maulid. Kalau kita ingin maulid juga dengan cara misal basul masail atau salawatannya bisa-bisa saja, tidak harus dengan mengundang tamu ke rumah kita untuk makan-makan, ya tidak seperti itu. Maka boleh saja. Dasarnya Dasar malam lebih niat. kalau ini untuk bolehnya merayakan dua haul dan maulid itu di dalam satu acara. Karena niatnya nanti Ada dasar yang lain? itu sesuai dengan kaidah ushul fikih al-umuru bimaqasidiha. Artinya Itu pekerjaan itu tergantung niatnya. sama. Ya. Ada bersedia. Ya, Oke. cuma beda cuma beda redaksi. Lanjut. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasan kali ini tentang apakah boleh tidak merayakan atau menggabung acara haul dengan acara maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mungkin jawaban Saudara Ahmad Nufal sudah sangat lugas ya tentang hal itu. Artinya itu sangat diperbolehkan, itu menggabung acara haul dengan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, dalam haul dan maulid itu tata caranya tidak pernah diajarkan.
Artinya kita bebas mengekspresikan tata cara haul atau tata cara maulid itu dengan adat masing-masing. Tetapi tidak keluar daripada koridor syariah. Dengan catatan yang tadi, tidak keluar dengan koridor syariah yang ada. Jadi apabila adat istiadat itu tidak keluar dari koridor syariat, maka untuk melaksanakan haul dan maulid itu boleh-boleh saja di dalamnya. Nah, kebanyakan di adat kita sekarang di sini, acara maulid itu dipenuhi dengan acara salawat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengirimkan Nabi Muhammad SAW, sawabus surat al-Fatihah wa sawabus surat qiraatul Quran dan lain sebagainya. Begitu juga kita tawassul dengan hadirat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika kita haul, kita tidak acara haul tidak begitu jauh, acara-acara yang ada atau agenda-agenda yang ada dalam hal itu tidak begitu jauh daripada agenda-agenda yang ada di acara maulid Nabi Muhammad SAW. Bedanya maulid cuma di rumah, tapi haul itu di tempat satu tempat. Ada sedekah, ada, kemudian kita sama-sama baca salawat juga ada, kita sama-sama mendoakan Nabi, mendoakan para ulama, mendoakan para tabi'in juga ada semuanya. Jadi tata cara tidak mempengaruhi hal-hal tersebut, tidak mempengaruhi haul itu digabung dengan acara maulidun Nabi Muhammad SAW, sangat tidak mempengaruhi. Agama mengajarkan kita bersedekah, agama mengajar kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, agama mengajarkan kita untuk mengingat kebaikan orang-orang yang sudah mendahului kita, agama mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam haul dan maulid kedua seluruh daripada acara-acara tadi atau agenda-agenda tadi itu disebutkan atau nantinya dilakukan. Jadi tidak ada masalah antara penggabungan al-jam'u bainal haul dan maulid itu tidak ada tidak ada masalah. Karena semuanya itu semuanya itu tidak bertentangan sama sekali dengan syariah. Kecuali memang adat-adat yang memang bertentangan dengan syariah kita gunakan untuk acara haul, kita gunakan untuk acara maulid, baru itu yang dilarang. Begitu juga babu ma yanfa'ul mayyitu min qawli mayyita min qawli ghairihi. Kan ini di azkar ini sudah jelas sekali. Di haul kita melaksanakan haul, di sana kita mendoakan guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Jadi ketika kita mengadakan maulid juga kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kok Nabi didoakan? Nabi itu manusia sempurna, kok perlu didoakan? Imam Ihsan Al-Jampasi mengatakan dalam kitab Surajul Talibin, al-kamilu yakbalu ziyadatal kamal. Orang yang sempurna itu bisa menerima ziyadatul kamal, tambahan kesempurnaan. Jadi ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yanfa'uhum. Ulama bersepakat bahwasanya doa untuk mayit itu yanfa'uhum, memberikan mereka manfaat di dalam kuburnya. Jadi wa yasiluhum sawabuhu. Jadi pahala itu sampai kepada mereka. Wahtajju biqauli, para ulama berdalil dengan firman Allah Taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Hasyr ayat 10. Wa ghairi dzalika min al-ayatil masyhurah bima'naha. Wa fil ahadits al-masyhurah ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqat, wa qoulihi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghairi dzalik. Maka oleh karena itu, ini agenda-agenda cara haul kita mendoakan para masyayikh, seperti pada diskusi sebelum ini kita membahas hal itu. Artinya bagaimana di dalam haul ini dilakukan acara-acara ini tidak ada sama sekali bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian saya ingin membacakan sedikit waqtalafal ulama'u fi usuli sawabi qiraatil Quran. Ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala membaca Al-Quran. Fal masyhuru min madhhab Syafi'i wa jamaah, dan pendapat yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, annahu la yasilu, bahwasanya pahala daripada bacaan Quran itu tidak sampai. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, dan kebanyakan juga daripada ulama, wa jama'atun min ashabi Syafi'i, dan sebagian kelompok daripada ashabi Syafi'i, orang-orang atau imam-imam yang memeluk mazhab Imam Syafi'i, ila annahu yasilu, bahwasanya pahala itu sampai.
Artinya kita mendoakan guru kita, memberikan mengingat jasa-jasa mereka gitu. Begitu juga dengan Nabi, kita membaca Siratul Nabawiyah ketika acara Maulidun Nabi, kita memberikan sedekah ketika acara Maulidun Nabi. Jadi ini tidak ada sesuatu yang muskil sebenarnya ketika acara Maulid dan haul itu digabungkan. Nah, karena juga kan kalau di dalam kitab Is'adul Rafiq di sana dijelaskan cara pelaksanaan Maulid itu jadinya tidak harus dengan bersedekah saja, sama seperti agenda haul itu kita gunakan dia untuk merayakan acara Maulid, tidak apa-apa. Karena di sana ada salah seorang guru Imam Nawawi pernah berkata di dalam kitab Is'adul Rafiq itu wa min ahsani ma ibtada bihi fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yawmi al muwafiqi li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min it'amit ta'am, kemudian wassadaqah wa qiraatil Quran dan lain sebagainya. Itu dan sebagian dari hal yang bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah yang kita lakukan itu adalah pada hari yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sana kita bisa bersedekah, memberikan orang lain makanan, bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa berbuat kebaikan yang lain sebagainya yang kita bisa hadiahkan pahalanya untuk Nabi dan para ulama. Itu sebagai unjuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka agenda haul kita jadikan untuk merayakan Maulid Nabi juga tidak apa-apa. Karena ingat, Maulid Nabi itu tidak terbatas cara pelaksananya dengan sedekah, mengundang teman makan di rumah, ya, dengan selawat, menghatamkan Quran, dengan intinya melakukan kebaikan yang kita niatkan pahalanya untuk Nabi. Ya. Di sana tetap Maulid Nabi bisa digunakan cara untuk merayakan Maulid Nabi. As-Sawmu Yaumul Itsnain pun itu bisa menjadi kita merayakan Maulid Nabi. Bukti kita as-surur al-farah bi Maulidin Nabi Muhammad SAW lianna an-Nabiy SAW wulida yaumul Itsnain itu karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Kita berpuasa pada hari Senin karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada Senin. Itu bentuk dari bagaimana kita menghormati dan merayakan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Dijangankan kan dalam syair itu seperti Abu Lahab saja kan, idza kana hadza kafiran ja'adamu bi tabbat yadahu bil jahim muhallala ta'annahu kull yawmi naini da'ima yukhaffaqu anhu bis-sururi bi Ahmad kama zanna bil 'abdi alladhi tu'amru bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Dan membacakan secara jelas lagu syair itu. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu bil jahimi mukhallada ata annahu bil yaul isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Jadi apabila ada perbedaan tadi dalam membaca itu memang ada terjadi. Di sebagian kitab bilang tula umri, ada yang bilang kana umruhu, itu ada perbedaan. Siapa yang mau mengartikan syair tersebut? Idza kana hadza kafiran ja'adamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Apabila saja ini seorang yang kafir, Abu Lahab, yang memang celaannya sudah jelas-jelas dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Beliau Abu Lahab itu yukhaffafu anhu fi kulli isnaini daima. Dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Itu selalu diringankan. Karena apa? Lisururi bi Ahmad, karena dia senang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin itu. Kemudian famazannu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masrur wa mata muwahhida. Lalu bagaimana persangkaan kita tentang seorang hamba yang semua hidupnya itu adalah dia senang dengan Nabi Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan bertauhid. Bagaimana dia dikuburnya? Lu Abu Lahab saja yang kafir menentang Nabi Muhammad SAW diringankan azabnya pada hari Senin. Lalu kita yang beriman, kita yang senang kepada Nabi Muhammad SAW seumur hidup kita, bagaimana kalau kita dikubur? Nah begitulah gambarannya. Itu kalau dalam usul fikih kan qiyas aulawinya lah, yang lebih utamanya.
bagaimana kita yang mukmin itu? Syair itu tertulis di dalam kitab. Itu banyak sekali disebutkan di Anatul Talibin, ada dalam kitab Madarijus Su'ud juga ada di dalam kitab ini Al-Ikhbar Tuan Guru Menajib juga ada. Itu Abu Lahab ya. tentang Abu Lahab. Abu Lahab yang diringankan siksaannya Gara-gara hari Senin ya. karena dia senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bisa diberitahu oleh seorang budak perempuan yang bernama itu nama budak perempuannya tuh Suaibah. iya Suaibah. Bahkan ada kisah siapa nama kakek atau pamannya Nabi Muhammad SAW yang selalu melindungi Rasul ketika berdakwah. Abu Thalib. Abu Thalib juga begitu kan? Ya. ada dalam sebuah riwayat juga kalau Imam Suyuti itu bela habis-habisan Abu Thalib itu mati dalam keadaan muslim. Oh, Kalau Imam Suyuti Suyuti. karena dalam satu riwayat yang Imam Suyuti kutip dulu Abu Thalib itu pernah dihidupkan karena Rasulullah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Abu Thalib langsung bersyahadat. Dan akhirnya dihidupkan. Iya. Di dalam satu riwayat itu ada di dalam kitab Nuruz Zulam Sarah Aqidatul Awam karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan seperti itu oleh Syekh Nawawi. Beliau Syekh Nawawi mengutip perkataan daripada Imam Suyuti. Nah ini juga jelas sangat luas juga ya. Dalam kitab Imam Suyuti juga namanya, kalau saya tidak khilaf itu Az-Zuhur wal Minnah bi bayani anna abawai Rasulullah SAW bil jannah. Itu juga riwayat yang seperti itu, artinya riwayat yang dimana bapak ibu Rasulullah juga dihidupkan kembali setelah meninggal lalu bersyahadat setelah biasatin lagi. Kalau menurut dari Imam Suyuti, ibu bapak Rasulullah itu dihidupkan berdasarkan permintaan Nabi, tapi itu bukan untuk bersyahadat, karena tanpa bersyahadat pun ya ibu bapak Nabi itu tetap akan masuk surga karena mereka pertama termasuk daripada ahlul fitrah dan mereka adalah bagian dari Rasulullah. Tapi hikmah ibu bapak Rasulullah itu dihidupkan kata Imam Suyuti untuk menjadi sahabat Nabi. Maksudnya dia dihidupkan agar mereka berdua itu disebut dengan sahabat juga sekaligus orang tua. Kan karena yang disebut dengan sahabat itu man laqiya nabiyya mu'minan wa mata alal Islam. Maka beliau dihidupkan berdua agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, agar dihitung juga sebagai sahabat plus sebagai ibu bapak. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan. Apakah boleh menggabungkan maulid dengan haul ya? Menggabungkan acara maulid dengan haul. Tapi yang kita temukan atau belum ya? Maksud saya kita belum menemukan ada orang yang melaksanakan maulid sekaligus haul ya. Karena memang kan mungkin kita belum temukan ya. Guru-guru kita kan mungkin hari wafat mereka itu ya tidak bertepatan dengan maulid. Mungkin kalau memang bertepatan dengan maulid ya tepatnya bisa pada bulan Rabiul Awal lah, tidak pada tanggal 12. Mungkin nanti pasti ada bagian guru kita mengadakan haul itu ya langsung haul plus maulid Nabi. Jadi nanti jika ada pertanyaan dalam kitab Al-Bajuri itu ada suatu redaksi yang dicantumkan oleh Imam Al-Bajuri mengatakan fa inna tabdilal kamili bin naqisi naqsun. Jadi membandingkan ya orang yang sempurna dengan orang yang kurang itu bisa dikatakan naqsun, itu kehinaan bagi orang yang sempurna itu. Ini kita bisa menimbang antara haul dan maulid ini. Artinya ini kita ada kita tidak perlu boleh bisa kita bandingkan. Kita kasih pandangan lah. Pandangan. Ketika ini satu pandangan yang mengatakan boleh karena itu adalah sesuai dengan niat kan? Tergantung niat. Sekarang kita ada pandangan lagi yang lain yang mengatakan misal ya. Jadi ketika Imam Al-Bajuri itu membuat hasyiah daripada Fathul Qorib. Di Fathul Qorib itu ada kata-kata as-salatu wassalamu ala sayyidil khalqi. Jadi di kata khalqi itu wa yadkhulu fil khalqi naqisun. Jadi dalam konteks makhluk itu orang-orang yang nakis juga masuk. Artinya orang-orang yang kurang. Artinya orang-orang yang mungkin masih tidak sempurna lah. Itu masuk. Dan kemudian Imam Al-Bajuri mengatakan
fa inna tafdilal kamili bin naqisi naqsun. Membandingkan orang yang sempurna dengan orang yang apa namanya? Kurang itu naqsun, itu bentuk kehinaan. Misal contohnya. Iya. Misal guru kita Tuan Guru Munajib Khalid dibandingkan dengan saya. Nah, itu kehinaan untuk beliau dibandingkan dengan saya ya. Membandingkan beliau dengan orang yang selevel. Kita misalnya kita mengatakan Tuan Guru Munajib Khalid ini apa namanya selevel dengan almarhum Tuan Guru Muhammad Yasin Soleh. Nah itu seleting, itu selevel. Jadi tidak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan saya, itu naksun untuk beliau, penghinaan untuk beliau. Sama ketika kita membandingkan Rasulullah SAW dengan apa namanya dengan saya, itu naksun penghinaan untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Asyuti di dalam Al-Hawil Fatawi itu, jadi misal ada orang yang ditanya begini, kenapa kamu sebagai apa namanya pengembala kambing? Loh, Nabi saja pengembala kambing kok? Itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena dia membandingkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Loh, beda gembala kambingnya sampean sama gembala kambingnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ditanya apa namanya kok kamu begini, kita bandingkan terus dengan orang yang begini. Jadi apa namanya tabdilul kamil bin naqis itu termasuk daripada naqsun. Nah kemudian tapi kalau itu kita geret sekarang ke acara haul dan haul, bukan berarti kita merendahkan guru-guru kita. Artinya bukan kita mengatakan guru-guru kita itu orang yang hina, tapi bagaimanapun siapapun tidak pantas dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sangat jelas. Jadi siapapun dan siapapun daripada makhluk itu tidak pantas dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Abdul Khalqi. Jadi begini. Sederhanakannya begini ya. Itu udah mulai lebar. Iya. Maulid dengan haul itu mungkin tidak bisa disamakan karena maulid itu kita merayakan Nabi, kelahirannya Nabi, sedangkan haul itu meninggalnya seorang ulama atau tokoh, kematian. Dan tidak cocok disamakan karena apa? Tidak selevel. Ya, dan alasan lain. Kalau bukan tidak cocok disamakan, tidak cocok dirayakan bersama ya. Cocok. Tapi begini. Iya, nanti dulu. Saya di sini sebagai orang yang misalnya, artinya selepas pendapat yang tadi saya sampaikan, boleh. Ya, yang tadi boleh saya sampaikan. Saya akan coba kita agar lebih terbuka pemikiran kita, agar kita secara yang tadi dari yang kita katakan tabdilul kamil bin naqis naqsun, dan alasan yang tadi sayyidil khalq itu wa yadkhulu fil khalqi naqisun. Nah, sekarang haul itu kan memperingati hari kematian, sedangkan maulid itu tuh memperingati hari kelahiran. Jadi kalau kita katakan haul itu adalah memperingati hari kematian, berarti dia adalah yaumul huzni, memperingati hari kesedihan. Loh, kan kita mengenang di sana, mengenang guru-guru kita. Jadi waladatka ummuka ya ibna adam baqiya wan nas hawlaka yadhakuna sururan fajhati nafsika an takuna idza baqau fi yaumi matika yadhaku dohikan masrura. Nah itu artinya, sedangkan kalau maulid itu adalah yaumul farhi was surur. Hari kesenangan. Artinya siapapun orang yang lahir pasti kesenangan. Tapi kalau mengenang kematian itu pasti dia yaumul huzni. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal oleh istri beliau Aisyah, kemudian oleh paman beliau Abu Thalib, itu kan ada sejarah yang namanya Amul Huzni. Apa namanya Amul Huzni itu ya ini tahun di mana kesedihan itu ada. Nah, jadi secara langsung ya, kalau menurut Muhammad Naufal, apakah akan memilih yang kedua atau yang pertama tadi? Tetap kita memilih yang pertama. Tapi gini nanti kita cari jalan keluar. Pilih. Iya, saya memilih pertama. Pertama. Bagus. Ayo kawan. Tetap pilih yang pertama. Artinya haul dan maulid boleh digabungkan. Iya, boleh. Itu cuma kalau masalah tentang sedih atau kan kalau hari haul itu memperingati hari kematian, berarti kita sedih. Sedangkan kalau maulid Nabi itu kita merayakan hari kelahiran. Sebenarnya kan sama-sama saja kita memperingati, tapi kan bedanya
kenapa lalu pertanyaannya kita merayakan haul, kenapa tidak merayakan maulid para masyayikh kita saja? Sebenarnya kan sama-sama memperingati. Ya tidak begitu juga, ya, garis besarnya memperingati ya. Iya, sama-sama memperingati. Kan alasannya kenapa kita mengenang guru-guru kita itu melalui haul, melalui memperingati hari kematian mereka, tidak kan alasan seperti yang kemarin, gara-gara ya mereka tidak maksum karena Nabi. Kenapa tidak dikenang haulnya hari kematiannya? Karena Nabi adalah orang yang maksum, jadinya yang diperingati itu hari kelahirannya. Ya sama-sama saja sebenarnya, tidak ada hari sedih ataupun senang, itu sama-sama saja sebenarnya. Kan di saat kita merayakan Maulid Nabi juga, ya lalu kenapa pertanyaan kita tidak di sana? Kan nanti dibaca sirah Nabi sampai beliau meninggal, ya pasti nanti ada senangnya, ada sedihnya. Sama di saat kita haul juga diceritakan tentang kisah para guru kita. Ya sebenarnya gitu aja kontennya. Berarti boleh. Jadi boleh. Itu hanya sekedar gambaran. Iya, artinya kalau misalkan saya di sini cuman misal ada orang-orang yang beralih dengan kata-kata seperti yang tadi itu yang saya sampaikan, ya kita jangan sampai terpengaruhi. Artinya cara melihatnya begini. Ini kata-kata yang mengatakan Sayyidul Khalqi itu. Jadi kalau tabdilun Nabi itu, jadi kalau tabdilul Kamil bin Naqis itu tidak boleh pada sesuatu yang jelek. Misal kita katakan raja ini lebih baik daripada sampah, kan itu penghinaan untuk raja. Tapi kalau hadzal malik afdalun nas, ini adalah raja ini adalah afdalul nas fi qaumi, ini orang yang paling baik di kaumnya. Kan itu bukan penghinaan, tapi itu pujian untuk dia. Sama seperti Nabi, itu juga pujian untuk Nabi. Dan kemudian kedua, jadi ini pujian untuk Nabi. Dan kemudian yang kedua tentang yaumul huzni dan yaumus surur atau yaumul farhi itu. Jadi ingat, yang kita bahas di sini adalah masalah peringatan yang tadi dikatakan oleh saudara Ahmad Taufik itu sangat memang itu yang memang baik dan benar. Jadi yang kita bahas di sini adalah peringatan. Jadi kembali kepada yang tadi, cara atau agenda-agenda yang kita lakukan di acara maulid dan acara haul itu tidak ditentukan. Artinya ini cuma masalah memperingati al-jam'u bainal haul dan wal maulid itu adalah boleh-boleh saja, karena kita membicarakan masalah peringatan, bukan agenda-agenda itu yang dilaksanakan pada haul sama, yang dilaksanakan pada maulid sama. Tujuan untuk itu waqal khairu yang kemarin la'allakum tuflihun. Ini sama saja, afalam yasiru fil ardi. Dalam Al-Quran itu banyak sekali afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak pernah berjalan di bumi? Fanzuru kaifa kana akibatu. Itulah artinya kita dibacakan sirah untuk mengetahui siratun nabawiyah di acara maulid. Kalau kita dibacakan manaqib syuyukhina, masya-masya kita ketika acara haul, itu sama saja artinya. Sebagai ibrah untuk kita untuk menjalani hari ke depan itu. Jadi jawaban dari pertanyaan apakah boleh menggabungkan itu boleh. Maulid dengan haul itu boleh. Boleh, oke? Boleh. Siap. Ini pertanyaan pertama sudah dijawab, boleh. Untuk sahabat Nurliani, jika misalkan statement-statement yang tadi dikeluarkan oleh saudara kembar saya itu diterima, silakan. Ataupun nanti ada yang misalkan pendapat lain atau keberatan, silakan dijawab di komen. Kita diskusikan lagi. Iya. Mungkin nanti menjadi bahan diskusi kami lagi di sini ya kan? Oke. Sahabat Nurliani, karena pertanyaan pertama sudah dijawab, kita break dulu untuk sementara, nanti kita lanjutkan, oke? Oke, Sobat Nurliani, balik lagi tadi setelah kita break. Sekarang mungkin kami tidak akan melanjutkan pertanyaan yang kedua tadi ya. Pertanyaan tentang apakah tuntunan di dalam acara haul itu ada? Jika misalkan ada, apa saja dia? Jika misalkan tidak ada, kenapa begitu? Itu kita akan bahas pada bab 3 besok, ya kan? Dan juga pada bab-bab selanjutnya kami akan membahas tentang acara-acara beberapa kegiatan berkaitan dengan haul. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan haul yang akan dilaksanakan besok ya. Ya, kubur, khataman Quran. Khataman Quran. Mungkin besok yang lain ada ya. Ini akan
Menarik lah insya Allah pembahasan tentang itu. Oke. Jadi besok kita lanjutkan pertanyaan yang kedua pada bab ketiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.